Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 21 September 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Teladan Yesus. Kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sukacita dan damai yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga pada kesempatan ini Engkau telah perkenankan kami kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami ya Bapa, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Markus 3 ayatnya yang ke-14 dan 15. Markus 3 ayat 14 dan 15 mengatakan, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah berdosa walaupun telah dicobai dengan berbagai cara seperti di dalam tertulis Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Mengapakah Yesus harus dibaptiskan? Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Yesus telah dibaptiskan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini berarti Yesus telah dibaptiskan untuk menunjukkan sebagai teladan bagi orang percaya untuk supaya kita semua mendapatkan baptisan yang kudus. Bagaimana pentingnya baptisan? Kita lihat bagaimana pada akhir tugas Kristus di dunia ini, Ia memberikan perintah kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam perintah ini, Kristus menjelaskan bahwa baptisan merupakan keharusan bagi orang yang ingin turut mengambil bagian dalam jemaatnya di dalam kerajaan rohani. Karena melalui pelayanan murid-murid itu, Roh Kudus membuat orang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan mereka harus dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal itu. Pembaptisan mereka menunjukkan bahwa mereka sudah memasuki hubungan yang bersifat pribadi dengan Kristus dan berjanji hidup selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan anugerahnya. Kristus menyimpulkan mandat yang diberikannya membaptiskan dengan sebuah jaminan seperti dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah kenaikan Kristus, para rasul mengumumkan perlu dan pentingnya baptisan sebagaimana tertulis dalam Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48, dan Kisah 22 ayatnya yang ke-16. Sebagai sambutannya, orang banyak dibaptiskan membentuk jemaat perjanjian baru dengan kata-kata, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38 yang berarti bahwa orang percaya yang telah mendapatkan dan menerima otoritas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan ketiga pengalaman tersebut, baptisan Yesus, perintah Yesus untuk membaptiskan, dan khotbah para rasul, maka baptisan merupakan hal yang penting bagi orang yang percaya. Namun, yang dilambangkan oleh baptisan jangan pernah dilupakan, yaitu hidup baru di dalam Yesus. Marilah
kita bersekutu bersama Yesus setiap hari. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini. Kiranya firman yang kami dengar boleh bertumbuh di dalam iman kerohanian kami, sehingga kami pun boleh semakin hari semakin diubahkan dan sesuai seturut akan kehendak-Mu. Inilah pengharapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.